Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Matius 7 ayat 28 sampai 29. Sebelumnya kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan mengawali hari yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan, Matius 7 ayat 28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah respon pendengar firman Tuhan. Respon pendengar firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang tentang keselamatan jasmani dan rohani, dan firman Tuhan yang sudah diberitakan memiliki kuasa yang bisa mengubah hati dan pikiran banyak orang yang sudah mendengarkannya. Sehingga orang yang banyak yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus bisa menilai pengajaran Tuhan Yesus yang berbeda dengan pengajaran ahli Taurat yang mereka biasa dengar di bait suci. Di mana ahli Taurat itu hanya pandai dalam berteori dan tidak memiliki kuasa karena mereka tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan yang mereka ajarkan. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan yang begitu berkuasa di dunia ini. Mengapa pengajaran Tuhan Yesus memiliki kuasa ketika dia mengajar banyak orang? Yang pertama, dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan penyelamat seluruh manusia di dunia ini. Yang kedua, dia mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan dan juga Alkitab. Yang ketiga, Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus sehingga hati dan pikiran banyak orang yang sudah mendengarkan bisa diubah dengan pertolongan Roh Kudus, karena memang Roh Kudus adalah salah satu dari Tritunggal, yaitu Tuhan kita. Yang keempat adalah Tuhan Yesus mengerjakan kebenaran dan melakukan kebenaran dan melakukan firman yang sudah diberitakannya. Dan juga masih banyak lagi hal-hal yang membuat Tuhan Yesus mengajar dengan berkuasa, karena intinya tadi dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Sementara kalau kita perhatikan ahli Taurat, malah sebaliknya. Kenapa mereka tidak memiliki kuasa untuk memberitakan firman Tuhan? Yang pertama, mereka tidak betul-betul melakukan kebenaran yang ada di dalam Alkitab yang mereka ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kebohongan, tidak sesuai dengan yang mereka ajarkan. Yang ketiga, ingin dipuji oleh banyak orang. Yang keempat, pandai dalam ilmu Alkitab tetapi tidak pandai dalam mempraktikkan ajaran dari firman Tuhan. Yang kelima, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak baik sehingga mereka tidak memiliki kuasa untuk memberitakan pengajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Sehingga firman Tuhan yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan hanya sebatas teori dan sebatas seremoni di dalam acara ibadah setiap hari Sabat. Ketika firman Tuhan dikabarkan oleh hamba-hamba Tuhan pada saat ini, banyak para hamba Tuhan yang mau melayani seperti para pendeta, misionaris, evangelis, para sintua, pelayan-pelayan Tuhan
yang rindu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ketika banyak orang juga yang mendengarkan firman Tuhan, sama seperti ketika Tuhan Yesus mengajarkan banyak orang, tentu mereka memiliki respon yang berbeda-beda. Tentu mereka memiliki komentar yang berbeda-beda yang diberikan kepada pengajaran ataupun firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hambanya. Ketika firman Tuhan disampaikan dengan iman kepada Tuhan Yesus, dan firman Tuhan itu disampaikan kepada banyak orang dan sesuai dengan kebenaran yang ada dalam Alkitab, dan ketika firman Tuhan itu didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan supaya Roh Kudus bisa mengubah hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan, baik dari anak-anak sampai yang sudah dewasa, bahkan yang sudah tua, supaya Tuhan mengubah hatinya sehingga bisa menerima dan percaya kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sehingga firman Tuhan itu yang disampaikan kepada setiap orang memiliki kuasa untuk mengubah hati yang jahat menjadi hati yang baik, hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut, hati yang tidak ada kasih menjadi hati yang penuh kasih, hati yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi hati yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga para pendengar merasakan kuasa firman Tuhan yang dikabarkan lewat khotbah, lewat renungan singkat, lewat renungan pagi yang disampaikan setiap hari, memiliki kuasa untuk mengubah hati setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Diubah oleh Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah mendengarkan firman Tuhan dan berfokus kepada hamba yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berfokus kepada firman Tuhan yang diberitakan yang sesuai dengan Alkitab yang kita percayai. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, janganlah pandang orang yang memberitakan firman Tuhan, atau janganlah menilai orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi pandanglah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat hambanya yang sesuai dengan isi dari Alkitab. Sehingga firman Tuhan itu memiliki kuasa dalam hidup kita, yang mampu mengubah hidup kita hari lepas hari. Bagaimana respon kita saat mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita sama seperti orang yang mendengar para ahli Taurat mengajar? Apakah sama seperti orang yang mendengar firman Tuhan saat mereka mendengarkan Tuhan Yesus mengajar? Apakah ada yang berubah dalam hidup kita? Apakah kita hanya menilai orang yang menyampaikan firman Tuhan? Atau apakah kita hanya berfokus kepada firman Tuhan yang disampaikan? Oleh karena itu, bagi kita di pagi hari ini, janganlah melihat orang yang mengabarkan Injil, karena manusia memiliki kelemahan, kekurangan, dan dosa. Tetapi pandanglah firman Tuhan yang tidak ada kekurangan dan penuh kuasa yang luar biasa untuk mengubah hati kita yang beku menjadi hati yang penuh kasih. Orang yang percaya kepada firman Tuhan pasti akan mendapatkan kuasa dari Tuhan ketika dia sungguh-sungguh menerima dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan pasti hatinya akan diubah oleh Roh Kudus
yang selalu ada bagi setiap orang yang percaya. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menerima dan mempercayainya, maka kita memiliki penguatan daripada Tuhan, memiliki penghiburan daripada Tuhan, sehingga kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Hikmat daripada Tuhan kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu menjalani hari-hari kita dengan baik, belajar dengan baik, hidup dengan baik, bersahabat dengan baik. Kita bisa melewati hari-hari kita dengan kuasa dari firman Tuhan yang selalu ada untuk kita. Oleh karena itu, di pagi hari ini, apakah respon kita terhadap firman Tuhan yang disampaikan setiap hari kepada kita? Apakah firman Tuhan itu berkuasa atau tidak? Itu tergantung dari hati kita ketika kita menerima dan mendengar firman Tuhan dengan tulus dan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ingat, yang bisa mengubah hati kita hanya Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Biarlah respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita memiliki kuasa daripada Tuhan Yesus karena kita diberkati oleh Tuhan, karena kita percaya kepadanya dan setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.